Direktur Rumah Sakit Internasional Sentra Medica yang berlokasi di Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara diminta bertanggung jawab atas pemusnahan limbah B3 yang dibakar sembarangan di lahan belakang rumah sakit. Sekjen LP3 Sulut, Calvin Limpek yang menerima laporan masyarakat terkait aktivitas pembakaran limbah B3, langsung terjun ke lokasi, dan keluhan warga yang mengaku ada polusi udara bau yang tidak sedap akibat pembakaran dari limbah B3 itu terbukti. Bahkan, Limpek mendapati adanya sisa-sisa material berbahaya seperti selang infus dan botol infus, juga ada botol obat-obatan yang diduga bekas dipakai dan sudah habis dibakar. Kuat dugaan rumah sakit ini belum mengantongi izin penggunaan insinerator, karena Limpek menemukan di lapangan insinerator rumah sakit tidak digunakan karena kondisi bangunan insinerator dalam keadaan tergembok. Ironisnya sisa-sisa limbah B3 yang sudah dibakar hanya berserakan di lingkungan belakang rumah sakit. Untuk itu, Limpek selaku Sekjen LP3 Sulut mendesak agar Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemanggilan dan memproses pelanggaran ini sesuai aturan yang berlaku. Saya minta Kepala Rumah Sakit Sentra Medica itu dicopot. Karena kelalaiannya diduga di kelalaiannya memerintahkan atau membiarkan terjadinya pembakaran limbah sisa medis atau limbah B3 yang beracun dibakar di halaman rumah sakit. Itu yang kami permasalahkan sampai hari ini. Selanjutnya kami minta DLH baik Kabupaten Minahasa Utara maupun Provinsi Sulawesi Utara untuk tegas dengan hal ini. Karena ini menyangkut masyarakat atau orang banyak yang ada di sekitar rumah sakit. Ada insinerator, tetapi insinerator kita juga tidak digunakan karena pada saat saya turun ke lokasi itu insinerator tersebut ditutup atau digembok. Ya, setelah saya lihat digembok, benar saja mereka melakukan pembakaran limbah B3 di tempat umum, di tempat terbuka yang berdampingan dengan masyarakat. Nah, ini dengan tegas kami minta yang bertanggung jawab dengan hal ini harus dicopot dari rumah sakit tersebut. Karena saya yakini dia tidak mampu untuk mengolah sampah B3 tersebut. Pembakaran tersebut bisa mengakibatkan masyarakat di sekitar situ bisa saja sesak napas, bisa saja ada penyakit yang karena ini yang dibakar ini racun. Sisa limbah medis. Ini yang kami pertanyakan, apa tindakan dari DLH Kabupaten Minahasa Utara dan DLH Provinsi Sulawesi Utara? Kami menunggu tindakan tegas dari mereka. Kepala Bidang PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara Pauline Puansalaeng mengaku telah menerima laporan temuan dari LP3 Sulut dan akan segera menindaklanjuti terkait adanya aktivitas pembakaran limbah B3 secara sembarangan. Kabid DLH menegaskan pihaknya akan segera turun di rumah sakit guna memverifikasi fakta di lapangan dan akan meminta pendampingan tim DLH Pemprov Sulut. Jadi ada laporan dari LP3 yaitu dari Lembaga Pemberdayaan dan Pengawasan Pembangunan. Jadi di situ dari pokok masalah diduga bahwa ada pembakaran sisa-sisa sampah limbah baik itu botol-botol obat-obat dan juga botol-botol infus dan juga yang lain-lain. Jadi nanti sesuai dengan laporan yang ada, kita nanti akan bekerja sama dengan dari pemerintah provinsi, DLH provinsi. Kita akan melaksanakan turun lapangan sekaligus verifikasi lapangan dan kita akan mengecek dan panggil bagi pihak yang rumah sakit yang ada agar supaya ini kita bisa laksanakan sesuai dengan aturan, karena sejak waktu yang dari awal itu ketika izin dikeluarkan bahwa di situ kan sudah ada dokumen yang dikeluarkan oleh dari pihak DLH Kabupaten Minahasa Utara. Jadi untuk dokumen izin ini yang dikeluarkan ini semacam komitmen agar supaya dari pelaku pihak rumah sakit yang ada supaya benar-benar dokumen yang dituangkan di dalam dokumen itu harus dilaksanakan sesuai aturan dan ketentuan yang ada. Puansalaeng juga menyatakan akan bertindak tegas terhadap manajemen rumah sakit jika memang terbukti ada unsur kesengajaan dan pembiaran terkait pembakaran limbah medis B3 secara sembarangan di lingkungan rumah sakit. Nanti kita harus melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Dan yang pasti itu dia kalau melanggar aturan berarti ada sanksi yang akan berkoordinasi, karena
memang kalau itu ada unsur-unsur pembiaran yang pasti kita akan memberi sanksi bagi pelaku yang ada. Dari Minahasa Utara, Haryadi melaporkan.